Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Dalam kesempatan bermuhasabah berjamaah tadi malam di majelis Ar-Raudhah 12, saya sampaikan kepada jamaah yang hadir mengenai beberapa bab kajian, di antaranya mengenai ibadah dan berdoa, mengenai ziarah kubur, kesulitan dan kemudahan dalam kehidupan, juga mengenai kabulnya doa. Penjelasan pertama yang saya sampaikan adalah mengenai ibadah dan berdoa. Perlu ditekankan di sini bahwa ibadah apapun, wujud dan tata caranya harus dilakukan dalam rangka pengabdian seorang hamba kepada Robnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan melakukan ibadah dengan niat, keinginan, tujuan yang sifatnya transaksional. Maksudnya adalah ketika kita mengetahui faedah dari sedekah, mengetahui faedah dari menjalankan sholat duha, faedah dari menjalankan sholat tahajud, lalu kemudian kita melakukan sedekah, melakukan sholat duha, melakukan sholat tahajud, niatnya karena ingin meraih faedah-faedah dari ibadah yang kita jalankan. Selanjutnya mengenai berdoa. Berdoa merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada
hambanya berdoa memohon pertolongannya, memohon diwujudkan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi hajat-hajatnya. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu diperintahkan. Berdoa merupakan suatu hubungan khusus antara ketidakberdayaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berdoa, afdolnya adalah tetap dalam keadaan zikir kepada Allah, ingat kepada kuasa Allah, dan menyampaikan apa yang menjadi isi doanya dengan singkat saja. Hubungan antara ibadah-ibadah seperti sholat, zakat, puasa, sedekah, dan lain-lain dengan berdoa, jangan dijadikan bab yang bercampur aduk. Bil makna ketika melakukan sholat, jangan dikaitkan dengan keinginannya, hajatnya yang ingin diraih. Karena hakikatnya adalah wujud penghambaan seorang manusia kepada Allah adalah melakukan apa yang diperintahnya semata-mata karenanya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlaku untuk ibadah seperti sholat dan lain-lain, berlaku untuk ketika menghindari kemaksiatan, menghindari kebatilan, juga karena Allah. Berdoa pun dengan niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab selanjutnya yang saya jelaskan adalah mengenai ziarah kubur. Ziarah kubur pada awal-awal era kerasulan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sempat dilarang. Akan tetapi kemudian diperbolehkan. Jadi dasar hukum ziarah kubur adalah sunnah. Ketika berziarah sebaiknya menggunakan pakaian yang sopan, yang rapi, lalu berziarah dalam kondisi yang tenang, tidak ribut,
kemudian mendoakan ahli kubur, khususnya yang diziarahi, umumnya ahli kubur muslim, mukmin yang ada di area pemakaman itu. Jadi poinnya adalah mendoakan ahli kuburnya. Selanjutnya dalam prosesi ziarah, agar mengingat bahwa kita semua nantinya akan dikuburkan seperti mereka yang kita ziarahi, bahwa dunia ini adalah sementara, bahwa semua milik kita, semua yang Allah anugerahkan kepada kita pada saatnya akan kita tinggalkan dan tidak dibawa masuk ke alam kubur. Jika yang kita ziarahi adalah seorang tokoh agama, tokoh yang berjasa atas syiar Islam, maka kita juga bisa sambil mengingat perjalanan kemuliaan hidup mereka-mereka untuk kita ambil sebagai contoh bahwa mereka yang kita ziarahi itu hidupnya penuh dengan perjuangan, hidupnya penuh dengan pengorbanan untuk syiar Islam. Itu bisa kita ambil pelajaran dan dijadikan contoh. Bab selanjutnya yang saya jelaskan adalah mengenai kesulitan dan kemudahan yang didapat di alam dunia ini. Banyak yang memahami bahwa orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang takwa, orang-orang yang taat, mengalami kehidupan di dunia yang selalu penuh dengan kemudahan-kemudahan, jauh dari kesulitan-kesulitan. Posisi utama seseorang yang takwa kepada Allah adalah memiliki iman yang kuat, iman yang terang, hati yang bersih, hati yang selamat. Efeknya adalah mereka mengalami ketenangan dalam hidup, mengalami kedamaian dalam hidup karena dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihnya hati mereka dari perangai-perangai jelek seperti iri, dengki, hasut, sombong, dan lain-lain. Sehingga ketika hati memiliki kebersihan, hati yang terang, maka akan memberikan efek kenyamanan, kedamaian, ketenangan
ketidaktakutan, jauh dari was-was dalam menjalani kehidupan ini. Soal kesulitan, semua akan mengalami pasang surut antara kemudahan, kesulitan, dan itu berlaku bagi siapapun. Bedanya adalah orang-orang yang memiliki ketakwaan akan memiliki kondisi hati yang stabil karena selalu tersambung, pikirannya selalu memahami bahwa hakikat segala sesuatu yang diterimanya semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang mesti harus direspon dengan sebaik-baiknya. Respon bisa berupa sabar, bisa berupa syukur. Tidak merespon kesulitan atau ujian-ujian yang menimpa dengan nada-nada protes, dengan nada-nada hujatan, yang secara hakikat protes dan hujatan ini tentu tidak ridho atas ketetapan Allah yang terjadi kepada mereka. Bab terakhir yang saya jelaskan adalah mengenai kabulnya doa. Allah berjanji bahwa siapa yang berdoa kepadanya maka akan dikabulkan. Banyak yang salah memahami bahwa kabulnya doa adalah seketika. Ketika menginginkan hajat tertentu, ketika berdoa, maka harus kabul sesuai dengan logika, pikiran, dan keinginan manusia yang berdoa. Bukan begitu. Doa akan dikabulkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun wujud kabulnya doa seorang hambanya bisa jadi tidak seperti apa yang ada di angan-angan sang pendoa. Dan kapan terkabulnya suatu doa, waktunya juga tidak bisa diprediksi. Ada doa yang dikabulkan dalam waktu cepat, ada yang bahkan bertahun-tahun kemudian baru dikabulkan. Intinya adalah berdoalah dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semata-mata berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain.
Sekian, semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma salimna qalbahu wa salaka bi qalbin salim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.